Halo teman-teman. Wah, tidak terasa sudah senja nih. Jojo senang sekali. Tadi Jojo sudah telepon video call sama keluarga yang ada di luar kota, yang ada di tempat lain. Karena lagi corona, kita tidak boleh keluar rumah. Tapi Jojo bisa mendoakan keluarga. Nah, Jojo tadi juga sudah ucapin selamat tahun baru Imlek sama papa dan mama. Senang sekali. Nah teman-teman, tadi Jojo juga dikasih angpau sama papa dan mama. Jojo, Jojo, ada apa Pak? Jo, hari ini Papa mau kasih Jojo angpau. Ini. Nah, ini berkat dari Tuhan untuk Jojo ya. Gunakan dengan baik ya. Wah, Jojo senang sekali. Karena ini berkat dari Tuhan, Jojo juga mau dari angpau ini, Jojo mau persembahkan juga kepada Tuhan. Karena Jojo sayang sama gereja. Jadi berkat ini mau Jojo berikan juga kepada Tuhan. Nanti Jojo titip papa mama untuk diberikan ke gereja. Tuhan pasti senang. Hore! Halo adik-adik, Dina senang sekali hari ini kita bertemu lagi di hari Minggu dan waktunya kita beribadah sekolah Minggu. Nah, hari ini juga ada hari spesial. Sebelumnya kita kenalin dulu ya, yang akan menemani kita ibadah hari ini ada Lause Johan, ada Lause Daniel, dan ada Lause Setio. Nah, kami semua mau ngucapin dulu nih karena kita baru saja merayakan Hari Raya Imlek ya. Kita mau sama-sama ucapin selamat tahun baru Imlek untuk adik-adik semua. Siap Lause? Siap. Oke, ya. 1, 2, 3. Selamat tahun baru Imlek. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Oke. Nah, tadi juga kita sudah lihat sebuah video singkat, video pendek ya, tentang kita bagaimana untuk mencintai gereja Tuhan. Salah satunya adalah kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Berapapun yang kita punya, ketika kita berikan kepada Tuhan, Tuhan bisa lipat gandakan untuk pelayanan Tuhan. Oke, nah adik-adik sekarang kita mau siap-siap untuk beribadah. Nggak usah percaya, semua yang di rumah sudah dengan pakaian yang rapi, dengan sikap yang hormat ya, karena kita sudah setiap minggu beritahu, pasti adik-adik sudah terbiasa untuk beribadah di rumah. Oke, sekarang kita mau siap-siap memuji Tuhan. Nggak usah mau ngajak kita berdoa terlebih dahulu, siapkan hati kita. Bagaimana sikap berdoa? 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh ibadah lagi di sekolah minggu. Kami sudah siap memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang Lause mau semua adik-adiknya bangkit berdiri. Ayo semuanya berdiri ya. Walaupun lihat ke gadget atau lihat ke TV-nya, semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan ya. Kita berdiri supaya kita lebih semangat. Kita mau nyanyikan satu pujian yang berbicara tentang I love you Jesus, deep down in my heart. Kita mencintai Tuhan dari dalam hati kita.
Ya, pujiannya pakai bahasa Inggris dan ada gerakannya. Nanti ikuti Rose Johan gerakannya. Oke, yuk, lagunya enak, lagunya pendek, sama-sama kita nyanyikan. Berikan tepuk tangan ya. Kita mau mencintai Tuhan dari dalam hati kita ya. Nah sekarang jangan duduk dulu. Ada satu lagi pujian yang sukacita yang mengatakan bahwa kasih Tuhan itu lebih tinggi daripada langit, lebih dalam daripada lautan, bahkan lebih indah daripada pelangi. Kasih apa? Kasih Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita pujikan kasih Tuhan Yesus. Ada gerakannya juga, ikuti Rose Johan ya. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi lebih tinggi, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segala. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Oke, berikan tepuk tangan lagi untuk kita semua. Puji Tuhan. Saya percaya Tuhan Yesus juga senang ketika tadi melihat adik-adik keluarkan suaranya lalu menggerakkan badannya untuk memuji Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Tiba waktunya kita mau duduk mendengarkan cerita firman Tuhan ya yang akan disampaikan oleh Lause Sucin. Nah, kita menyanyikan satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus Tuhan itu mengasihi kita. Dari mana kita tahu? Kita tahu dari Alkitab, dari Bible ya.
bahwa Tuhan itu mengasihi kita, walaupun kita masih kecil, kita masih lemah, Tuhan yang kuat itu sayang sama kita semua. Ayo sama-sama kita naikkan pujian ini. Jesus love me. Adik-adik boleh sambil duduk, ikuti gerakannya juga ya. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Sekali lagi, Jesus love me. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Sekali lagi dari awal ya. Jesus love me, ikuti gerakannya. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little one to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tell me so. Puji Tuhan. Sebelum kita sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, lalu saja kita kembali berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. Saat ini kami sudah siap dan duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, hari ini Laus Suci mau cerita firman Tuhan dari kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang diambil dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat bersama murid-muridnya ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus. Mereka ingin melihat mukjizat yang dilakukan Yesus terhadap orang sakit. Bukan saja orang dewasa, tetapi anak-anak juga ikut serta. Mereka ingin menyaksikan mukjizat yang dilakukan Yesus. Dan Yesus naik ke atas bukit dan duduk bersama muridnya. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat begitu banyak orang datang kepadanya, lalu kata Yesus kepada Filipus, "Di mana kita bisa beli makanan supaya semua bisa makan?"
Kemudian Filipus menjawab, Agar setiap orang bisa makan sedikit, dibutuhkan lebih dari 200 keping perak untuk membeli roti. Yesus tahu apa yang harus dia perbuat untuk mereka. Kemudian seorang murid Yesus bernama Andreas membawa seorang anak kecil. Katanya, Di sini ada seorang anak laki-laki yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tapi tentunya tidak cukup untuk orang sebanyak ini. lalu Yesus menyuruh orang itu duduk di atas rumput, dan kira-kira ada 5.000 orang. Oh, wow. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah, dan dibagi-bagikan kepada mereka. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu. Semua orang duduk makan sampai kenyang. Kata Yesus, Kumpulkan makanan yang berlebih. Jangan ada yang terbuang. maka murid-murid Yesus mengumpulkan makanan yang lebih itu. Ada 12 bakul. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan film Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita melihat banyak orang, mereka mengikuti Yesus. Mereka mau menyaksikan mujizat Yesus lakukan. Seperti orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Nah, adik-adik, mereka begitu senang mengikuti Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu itu mereka membutuhkan makanan karena mereka lapar. Nah, kita lihat ada satu anak kecil. Dia membawa apa? Iya, 5 roti dan 2 ikan. Ia memberikan kepada Yesus. Sebenarnya adik-adik, dia bisa buat dia sendiri makan. Karena memang mamanya sudah siapin untuk dia kalau dia lapar, adik-adik. Nah, tapi kita melihat anak kecil ini, dia memberikan apa yang ada pada dia. Kita melihat sesudah Yesus memberkati makanan roti itu menjadi banyak, sehingga banyak orang yang bisa makan. Adik-adik, mereka yang makan banyak loh, 5.000 orang, adik-adik. Oh, wow. Nah, adik-adik, mereka makan sampai kenyang, adik-adik. Bukan itu saja loh, ada lebih, adik-adik. Lebihnya berapa banyak, adik-adik? Iya, 12 lebihnya. Wow, Tuhan kita luar biasa loh. Nah, adik-adik, apa yang kita bisa berikan pada Yesus saat ini? Iya, benar adik-adik. Kita bisa kasih persembahan. Melalui persembahan, kita bisa memberi setiap minggu. Supaya apa adik-adik? Uang persembahan itu bisa kita memberikan kepada mereka yang kurang beruntung, adik-adik. Mereka yang kurang mampu, adik-adik. Nah, kita bisa menjadi berkat buat orang banyak. Adik-adik mau? Iya, kita mau belajar seperti anak kecil tadi yang memberikan 5 roti dan 2 ikan. Kita juga bisa adik-adik memberikan kepada Yesus melalui persembahan. Nah, adik-adik,
Mari kita hari ini akan menghafal ayat hafalan kita, yaitu terdapat di Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Ulangi ya, Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, harus ingatkan lagi ya, kita memberikan persembahan untuk Tuhan melalui gereja, artinya kita juga cinta sama gereja kita. Kita memberikan persembahan untuk gereja supaya gereja bisa mempergunakannya untuk pekerjaan Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar firman Tuhan, di mana Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang yang membutuhkannya melalui persembahan kita, agar kami memberikan persembahan dengan sungguh-sungguh dan benar untuk pekerjaan di gereja kami. Juga kita berdoa untuk gereja kita, berdoa untuk lause-lause yang mengajar kami dan melayani. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami dan juga mengasihi gereja kami. Ajar kami Tuhan untuk boleh mengasihi Tuhan dan gereja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bisa mendengar cerita firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lause Sucin ya. Tadi Lause juga mendengarkan, kita bisa belajar bahwa Tuhan Yesus itu mau kita sejak kecil belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan kita juga tadi lihat persembahan seberapapun dari kita, Tuhan bisa jadikan berkat bagi gereja Tuhan ataupun bagi banyak orang. Jadi mari dari kecil kita belajar memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda kita cinta gereja Tuhan. Amin. Oke, nah sekarang kita mau langsung buktikan nih ya, firman Tuhan ini kita mau langsung kerjakan. Saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Adik-adik nanti bisa tolong papa mama, dedek mau berikan persembahan kepada Tuhan. Tolong papa mama bantu ya, supaya kirimkan persembahannya ke gereja. Bisa melalui transfer ke rekening gereja di bawah ini, atau titipkan papa mama nanti ketika papa mama ibadah di gereja, papa mama bisa berikan itu ke gereja. Oke? Nah, sampai kita memberikan persembahan, kita menyanyikan satu pujian, burung pipit yang kecil dipelihara oleh Tuhan.
semua dikasihi Tuhan lebih dari segalanya ya. Kita bersyukur. Nah, saat ini kita mau menutup ibadah kita di YouTube. Nah, sebentar lagi siap-siap kita akan langsung bergabung dengan Lause dan teman-teman yang lain di Google Meet ya. Bagi adik-adik yang belum bisa masuk Google Meet ya, kasih tahu kepada Lausenya. Mungkin alamat emailnya ada yang salah, atau yang belum berikan alamat email bisa kasih tahu kepada Lausenya ya. Kasih tahu kepada mama papa supaya mama papa bisa cari Lausenya. Oke, nah sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita dan menutup ibadah kita hari ini. Mari sikap berdoa yang baik. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyenangi yang sudah kami lakukan. Sebentar lagi kami mau bergabung di Google Meet. Tuhan juga tolong berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ore, puji Tuhan ya. Siap-siap kita akan segera gabung di Google Meet. Lause Johan, Lause Dani, dan Lause Tio mau mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.